Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Pagi ini kita sedang melanjutkan proses fermentasi kohe, kawan ya. Kohe yang di depan kamera ini adalah kohe kambing ya, kohe kambing. Itu juga kohe kambing ya. Teksturnya adalah seperti ini. Ini yang kemarin sudah diberikan molase dan juga E4 ini, tapi karena kemarin sore belum selesai maka belum ditutup, kawan. Itu ada pemberian kapur tulumit di atas. Nah, kemudian ini saat ini ya sedang melakukan peracikan E4 dan tetes tebu. Ini tetes tebunya sudah dimasukkan yang tadi. Kemudian nanti yang dimasukkan adalah EM4-nya. Kemudian yang ada di karung putih itu adalah sekam mentah dari kohe ayam daging. Itu nanti kita mix di sini ya, kita mix. Satu lapis adalah ayam, kemudian satu lapis lagi kambing, dan begitu berikutnya. Nah, ini adalah pemberian dari E4-nya. Dalam takaran 200 liter ini kurang lebih kita berikan 2 liter E4 dan juga kurang lebih ya 3 liter dari molase. Ini baru 1 liter. Kita lanjutkan untuk yang liter kedua. Nah, ini liter kedua. Baunya agak seperti tape, kawan ya. Nah, kemudian setelah itu nanti diaduk ya biar merata. Diaduk antara tetes tebu atau molase dengan E4-nya itu diaduk di dalam air agar merata, terjadi homogen, percampuran antara tetes tebunya dengan EM4-nya. Nah, diaduk semacam itu sampai merata. Kemudian kita diamkan beberapa sambil nanti kita menebar kohe ayam ya. Kohe ayam ini kohe ayamnya datang kemarin sore. Ini di mix semacam ini. Satu lapis adalah kohe kambing, kemudian lapis berikutnya adalah kohe ayam ya, atau barangkali prosesnya adalah semacam ini. Kohe ayamnya nanti setelah ini merata ya, itu kita beri kapur dolomit. Setelah diberi kapur dolomit adalah disiram menggunakan EM4 ya. Ini belum rata. Kemudian dalam proses fermentasi itu yang perlu diingat adalah bahwa kondisi media yang difermentasi itu pada hakikatnya gini, kita itu ingin namanya adalah, istilahnya adalah CN rasio ya, karbon ya, namanya adalah CN rasio ya.
Nah, CN rasio yang ada di mana kohe ini ya, itu dibuat agar menjadi setara atau hampir sama dengan CN rasio tanah, agar pupuk itu nanti dapat digunakan oleh tanah itu sendiri. Nah, kemudian CN rasio antara kohe satu dengan kohe yang lain itu beda-beda. Kadang-kala ada yang menggunakan limbah gergaji kayu ya, limbah gergaji kayu. Kalau limbah gergaji kayu itu adalah CN rasionya hampir mencapai 400-an sampai 500-an. Itu CN rasionya. Padahal untuk CN rasio tanah itu adalah berkisar sekitar 20 ya, sekitar 20. Maka untuk proses dekomposisi atau fermentasi itu memakan waktu yang cukup lama. Kemudian untuk skam mentah ini pun CN rasionya agak tinggi kawan ya, kisaran sekitar 50 ya, sekitar 50. Maka kalau kita fermentasi ini ya, apa namanya, ada bahan baku sekam mentahnya, maka itu juga butuh waktu yang agak lama. Pada hakikatnya kalau kita fermentasinya betul ya, untuk fermentasi kohe ya, jenis kohe kambing semacam ini membutuhkan waktu paling 2 minggu cukup kawan ya, 2 minggu cukup karena untuk kohe kambing ini sendiri CN rasionya tidak terlalu tinggi, agar kembali bisa setara dengan CN rasio dari tanah. Nah, kemudian untuk kandungan ya seperti kohe kambing ini ya, dalam per ya kilogramnya itu hanya sedikit ya, kandungan seperti N-nya, P-nya, K-nya itu sedikit. Paling enggak kebutuhan per hektar ya, per hektar kalau kita biasa menggunakan urea ya, urea contoh misalnya adalah sekitar 200 kg, maka kurang lebih kebutuhan ininya adalah berapa ya, kebutuhan ininya sekitar 200 kali lipat ya, 200 kali lipat dari kilogram. Artinya kalau kalau kandungan N ya atau nitrogen di dalam kohe ini ya sekitar 1 ya, maka ketika kita itu ingin menanam nanti kebutuhan dari urea ataupun P-nya kurang lebih dalam 1 hektar itu adalah 200 kg. Ini kebutuhan pupuk dasarnya kurang lebih adalah sekitar 20 ton kawan ya, kurang lebih 20 ton. Oleh karena itu maka karena kami ya ingin menanam porang dan hasilnya juga lebih maksimal, maka memang kami gunakan yang namanya kohe itu cukup banyak. Yang sebelah selatan sana yang listrik ada 1 tumbuk, itu ada 1 tumbuk, ini 1 tumbuk, dan ini adalah 1 tumbuk lagi, berarti kurang lebih ada 3 ya. Kalau tonase mungkin kalau ya 1 truk ban single itu tonasenya adalah kurang lebih 3 ton saja ya, 3 ton itu kita menggunakan ini sekitar 25 truk ban single, berarti kurang lebih ya kalau 3 kali 20 sudah 60 ton. Ini barangkali lebih dari cukup dalam proses penanaman porang. Nah, ini proses ini adalah penebaran kapur dolomit kan ya, proses ini adalah penebaran kapur dolomit rata, karena keberhasilan dari proses fermentasi ini pada hakikatnya 1, pH tanah ya, pH tanah. Yang kedua tingkat kelembapan ya, tingkat kelembapan dari apa yang kita fermentasi. Untuk keberhasilan proses fermentasi itu dibutuhkan pH normal kawan ya, pH normal agar bakteri bisa bekerja secara optimal itu dibutuhkan pH normal. Nah, oleh karena itu ini kita juga diberikan kapur dolomit ya, harapannya adalah pH-nya juga bisa normal ya, sekitar 7, sehingga proses fermentasi berlangsung dengan baik. Nah, kemudian
kalau ya proses fermentasi ya, contoh misalnya ini ada kohe kering semacam ini kalau kelembapannya barangkali adalah sekitar paling ya 15-20. Kalau kering semacam ini kurang berhasil kawan ya, kurang berhasil. Untuk kelembapan yang diminta dalam proses fermentasi agar bakteri yang ada di E4 itu berfungsi ya, maka kelembapannya adalah kurang lebih seperti ini ya, seperti ini, lembab, dipegang itu agak basah, kemudian kalau diperas tidak ada airnya ya. Ini kalau dipegang ada basah-basahnya, tapi kalau diperas tidak keluar air. Kelembapannya yang dibutuhkan dalam proses fermentasi ini adalah 40-60% ya, tingkat kelembapan itu yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu kalau ya proses fermentasi itu biasanya adalah pada bagian luar itu agak kering semacam ini. Makanya kadangkala ada istilahnya adalah proses pembalikan ya. Pembalikan itu adalah per seminggu atau per 2 minggu itu dibalik. Harapannya adalah untuk media fermentasi ini ya, dasaran untuk fermentasi ini semisal belum tercampur merata ataupun ada media yang terlalu kering, maka bisa disiram dengan E4 lagi ya, bisa disiram dengan E4 lagi dengan air. Kemudian kalau yang terlalu basah diaduk, maka nanti akan tercampur kembali dengan yang agak kering, sehingga nanti tingkat kelembapan akan merata. Nah, itu nampak ya, ada sedikit asap ya, menandakan bahwa di dalam kohe ini sudah terjadi proses dekomposisi secara alami ya, yang belum kita fermentasi itu terjadi dekomposisi secara alami. Cuma dengan pemberian E4 itu pada hakikatnya adalah mempercepat. Kalau dia di alam bebas ya, terfermentasi secara alami itu membutuhkan waktu, contoh misalnya 1 tahun, maka kalau dengan menggunakan proses fermentasi dengan pemberian E4 ya, bakteri lactobacillus, maka kurang lebih 1 bulan pun sudah bisa digunakan. Nah, kemudian yang pertama tadi pH-nya adalah normal, yang kedua adalah tingkat kelembapannya kawan ya, tingkat kelembapan dari media yang kita fermentasi itu juga penting ya. Sehingga yang terjadi adalah proses fermentasinya berjalan dengan optimal. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau bisa adalah suhunya dicek kawan ya, suhunya dicek. Contoh kita fermentasi ya, kita masukkan termometer pada bagian agak dalam nanti kelihatan suhunya berapa, karena pada proses fermentasi ini ya, yang dibutuhkan suhu normal ya, suhu normal adalah kisaran 40-70 derajat Celcius ya. Ya, suhu normalnya agar proses fermentasi ini berjalan dengan optimal, maka dibutuhkan suhu kurang lebih 40 ya, sampai 60 derajat Celcius. Kalau ini dipegang kawan, yang tadi diaduk itu nampak ada asap-asapnya semacam ini, anget ya. Ini suhunya yang kurang lebih 20-30 ya, kurang naik dikit. Ini sudah agak anget ya, sudah agak anget. Nah, itu 3 keberhasilan dalam proses fermentasi. Yang pertama adalah tingkat kelembapan dari media yang kita fermentasi, yaitu adalah 40-60%. Kemudian suhu dari media yang kita fermentasi adalah 40-70 derajat Celcius. Kemudian pH-nya adalah pH normal. Nah, kemudian setelah proses fermentasi ini kita selesai, artinya kita campur mix kohe semacam ini, maka nanti proses selanjutnya adalah
ditutup menggunakan media terpal ataupun media yang lainnya agar tidak tersengat sinar matahari secara langsung. Ya. Demikian dulu kawan ya. Kita masih melanjutkan proses fermentasi. Semoga saja hari ini selesai proses fermentasinya. Hanya tinggal segini ya, ini dan ini yang belum kita fermentasi. Ya, ini juga kapur dolomit. Kemudian yang selanjutnya adalah arang kohe ayamnya, itu yang belum selesai. Semoga saja hari ini selesai sehingga dapat melakukan kegiatan yang lainnya. Pada akhirnya proses fermentasi itu adalah proses membuat media kohe itu agar hampir setara dengan tanah, yaitu CN rasionya kisaran antara 15 sampai 20. Demikian dulu kawan ya. Terima kasih. Salam dari kami petani porang Jawa Tengah. Tetap semangat tanam porang. Semoga kita mendapatkan hasil dari budidaya porang. Ya, dengan memperbaiki tanah yang akan kita jadikan media tanam, ya insya Allah nanti hasilnya lebih maksimal. Kalau kita tanam seadanya, ya nanti juga hasilnya seadanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.